Sudah ada Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Pertandingan yang cukup sulit sepertinya melawan Vietnam. Apakah umpan-umpan yang diberikan oleh tim Garuda sudah seperti ekspektasi Ridho? Tentunya dengan hasil kalah 3-0 ini kita harus evaluasi lagi karena taktik kita mungkin belum jalan di hari ini. Kita akan belajar as a player, as a coaches semuanya di lapangan secara taktikal. Jadi kita masih ada satu pertandingan. Ini akan semuanya bisa terjadi di sebuah turnamen. Jadi kita fokus ke depannya melawan Singapura. Satu harapan lagi nanti melawan Singapura, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki prioritasnya? Kita harus all out, nggak mau lagi karena ketika kita menang kita bisa lolos, ketika kita kalah kita gugur. Jadi harus all out lawan Singapura. Ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk supporter di rumah? Terima kasih sudah datang. Mohon maaf kami masih mengecewakan. Kita akan belajar dan kita akan maju melawan Singapura. Terima kasih. Ini bola, hati-hati, nggak boleh salah sedikit pun. Rizky Ridho. Ya, ini seperti yang lu bilang, baru lu sampein. Coba kita lihat dulu, bener nggak? kan tuh. Iya, aduh sakit tuh bang. Oh, ini kayak waktu itu James di ini waktu itu James Rodriguez sempat tuh. Aduh sakit tuh ngilu banget. Gua. Ya itu disuntik ya, maksudnya disuntik dalam tanda kutip dengan dengkul itu foul yang menurut gue harusnya ada tindakan dari wasit ya. Gak ada 2 menit pak, ya Belum. Karena ngilunya ngilu banget itu. Ya, John Hartman pun kita lihat ikut ngilu, dia sampai makan permen karet dulu, cukup tegang, dia masih dengan gaya Luis Enrique ya, nonton dari atas dulu. Karena ini tulang ekor belakang. Betul. Ya. Dan usia beliau tidak lagi muda Ya, kan? kita nggak bisa nerangin secara medis ya, tapi secara kita main-main bola fun football mah, kalau kesuntik di situ, Aduh, berhenti sih gue. iya kan ya. Nomor 7 bener yang ngomongin. Suan Manpam. Ya kita berharap Ya. semoga Tom Hai tidak Ya. terjadi yang tidak kita inginkan ya. Udah disuntik. Oh kayak Neymar ya, benar-benar kayak Neymar. Terus nih klasik Vietnam. Tapi Komentar-komentar ya. kalau kita melihat dari rekornya tim nasional lawan tim-tim yang tak ketemu satu pemain, ingat Singapura Indonesia tahun 2004 kalau nggak salah deh, 2 selesai di tackle sampai cedera sampai di Itu ya. final. Kayak emang udah diincar. Ya karena jelas dalam 2 pertandingan ini memang Tom Hai adalah pemain yang benar-benar berpengaruh ya. Di pertama dia 3 assist, ya kedua juga golin pakai tendangan bebas. Yes.
yang benar-benar yang kontrol pemain kan Tom Haye ya. Bisa turun bermain di belakang dari Mitchell Baker itu sendiri, dan yang menarik adalah pergerakan dari Donitri yang akan menyulitkan para pemain belakang dari Vietnam. Ya, dan juga nama-nama pemain yang ada di substitution ataupun juga pemain-pemain cadangan 159.000. Wow. Dan ini dia kemarin line up dari Vietnam, mirroring dari tim nasional Indonesia 3-4-3 juga, dan harus diakui bahwa di depan mereka juga sangat berbahaya. Mereka pemain nomor punggung 9 yang tadi sudah dibahas. Wah, ini dia kick off-nya. Gue jadi lumayan ngerti kenapa orang bilang siaran di sini berisik. lumayan paham. Lu kan di sini pertama. Iya, makanya gue ngerti aja. Waktu pertama lu gak nyadar lu berisik. Gak nyadar gue. Ternyata sudut pandang orang ketiga lumayan berisik kita ya. Ini gue bilang, hati-hati, gak boleh salah sedikit pun. Rizky Ridho. Ya, Ini seperti yang lu bilang. baru dibilang. Baru lu sampein. Coba kita lihat dulu, bener nggak? Kan? Tuh. Iya, aduh sakit tuh Bang. Oh, ini kayak waktu itu James di ini waktu itu James Rodriguez sempat Iya. tuh. Aduh sakit tuh ngilu banget. Gua sudah dapat pressing yang cukup ketat dari para pemain Vietnam. Dan Hati-hati. juga dari kontrol dengan cermat. Berbahaya di Vietnam. Baik. Iya. Baik. Serangan pertama dari Nguyen Hai Long. yang membuat Indonesia saat ini tertinggal berdasarkan analisa Yuka tadi bagaimana? Jadi awal dari kesalahan ya, jadi dimaksimalkan banget dan onside, clearly onside. Kembali bukan kesalahan, tapi kita lihat reading the ball-nya salah nebak lagi. Seperti yang tadi gue bilang, ketika Kamboja juga cetak gol, dia bersiap apakah itu di crossing atau di passing, ternyata bolanya langsung ditendang dan menjadi gol di menit-menit awal ini. Sampai dari Nguyen Phan. Nomor 3, betul. Pemain sayap ya. Ayo, mampu masih menit awal. Kalau masih menit awal, justru masih banyak peluangnya. Untuk kita kemana dia akan berikan. Bola diberikan lambung kepada dua pemain Indonesia. Coba lakukan heading belakang, tapi belum bisa sampai ke Ragnar tadi. Hati-hati, baik. Rizky Ridho, baik. Ketinggalan 2-0. Kali ini sebuah gol dari Nguyen Hai Long. Selebrasi yang cukup provokatif ya, menunjukkan emas patch yang ada di sebelah kanan. Kita juga akan dapatkan itu mudah-mudahan tahun ini, tapi ini dia harus kita bisa samakan dulu ini. Kita lihat tadi out of position sepertinya dari sebelah kanan. Dan itu sepertinya sudah diincar ya. Ini titik yang sama, teman-teman. Sebagai dari gol pertama tadi, dan lagi counter attack kali ini tidak ada pemain di sana. Rizky Ridho lagi sedang melakukan serangan. Ini yang harus diperhatikan bahwa bisa mengubah dari Vietnam bertahan langsung menyerang dan cetakkan gol kedua. Dan kembali 3 gol yang bersarang di radio adalah 3 gol dari yang dekat, dari yang sebelah kanan dia. Dan mudah-mudahan wake up, yuk wake up call untuk Indonesia. Hey, berani kau nabrak dia, ha? Gak bisa pulang kau. 13 Taylor Nguyen. Tuh. Oh, bola lewat, orang nggak boleh lewat. Rasanya. Ini cantik. Kita lihat. Pelan, nggak apa-apa. Kanan ke Tom Haye. Ini dia. Ini dia. Ini pandai. Upaya yang berani dari Mitchell dengan bola datar, tapi dia serahkan kepalanya untuk melakukan heading di bawah tadi, walaupun belum bisa mengenai kepalanya, tapi kita upaya yang patut kita apresiasi. Di awal babak kedua ini ya. Reaktif ya kita ya. Iya, jadi kayak tuh. Dari sisi kanan Masih masuk. ada kekosongan di sana, beruntung tadi sebuah intercept yang sangat krusial dari Shane Patinama. Passing ke kanan. Angkat bola Eliano sebuah umpan yang disambut oleh Michel Baker yang berusaha dengan sangat keras mencari bola untuk dimasukkan ke gawang Vietnam. Ada bentukan yang cukup keras juga tadi ke arah Michel Baker. Sayang belum terarah di sini, kita lihat. Cukup keras. Insting predator strikernya sudah sangat terlihat Michel Bakernya. Ya, get ini ya. Masih bisa, ayo. Beckham Masuk. Tim Gavens, Beckham Putra, dan siapa satu lagi? Wah, ini mau full offense nih kayaknya nih. Serang.
Ya, ditarik oleh Mangun, Donitri, dan Donitri tarik. James Raven tadi dua striker di depan ya. Betul. Ini tenang itu nontonnya. 75 gol nih satu nih. Nah, 85 satu juga. Ya. 92 menang. Ya. Offside. Onside. 3-0 lagi-lagi kecolongan dari sebuah serangan balik yang sangat cepat. Tidak diduga-duga. Serangan balik cepat Vietnam tadi langsung menghasilkan gol yang ketiga dari Nguyen Xuan Song di sana. Ya, kita lihat bagaimana ada 1-2 pemain yang koordinasi posisinya Ini bakal lengah ini ya. Tinggal ya. dan sudah dikejar oleh Shane Patenama ya, tapi memang finishingnya sangat akurat dan memang sedikit sulit. Ini yang ditakutkan oleh kita sejak babak kedua dimulai, serangan-serangan balik dari pemain Vietnam yang mungkin tidak menguasai bola, tapi mereka menguasai pertandingan dan efektivitasnya. Dan terjadi di gol ketiga dari Vietnam dengan pemain yang baru saja masuk. Nguyen Xuan Song. Nah, ujung tombak. Cetak gol keduanya di kompetisi ini berarti. Siapa sangka gol dari sisi Vietnam ya, menit 70-annya ya. Betul. Aduh, pusing coy. Serangan cepatnya, serangan balik terlalu cepat. Ini Coach John juga mulai uyeng dia. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.